Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bab tentang qadha menqadha, Ustaz. Rasulullah pernah menqadha sholat witir di pagi hari, dan Rasulullah juga pernah menqadha sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Juga Rasulullah pernah menqadha sholat qobliyah asar setelah sholat asar. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah puasa setelah Ramadan itu apa? Puasa Syawal, ketika kita puasa jumlahnya kurang, katakan atau satu atau kurang dua, sedangkan waktu itu tidak menuntut, Ustaz, karena suatu pekerjaan, apakah bisa diqadha? Ini yang pertama, Ustaz. Kabut dicatat. Yang kedua, ini berkenaan dengan sholat toharo, Ustaz. Apakah sholat toharo juga bisa diqadha, Ustaz? Sholat toharo. Ini yang ketiga ini. Mumpung Apa borong ini? Ustaz tadi mengatakan bahwa amalan sunnah aja kita diwajibkan atau dituntut untuk mengqadha. Ini berkenaan dengan sholat wajib, Ustaz. Bagaimana dengan ketika ada orang koma sampai 1 bulan atau 2 bulan atau sampai 1 tahun, Ustaz? Apakah itu juga harus diqadha? Gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama tentang kalau tadi ada ungkapan bahwa Rasulullah SAW mengqadha witir di siang hari. Nanti ada pembahasan hadisnya. Jadi Rasulullah SAW kalau beliau tertidur malamnya dari mengerjakan sholat itu karena beliau sedang atau sedang perjalanan jauh. Karena biasa beliau perjalanan perang itu kan malam hari. Ya, malam hari kan karena dingin dan pasir. Kalau siang hari kan sangat panas. Ya, maka beliau siang harinya istirahat. Malamnya beliau jalan terus sehingga beliau kerjakan tadi itu, ya. Kemudian ungkapan kalau Rasulullah mengqadha qobliyah subuh setelah subuh itu enggak. Jadi itu beliau begini, bukan beliaunya, tapi Amr bin Qais itu beliau datang ke masjid punya niatan mau sholat qobliyah subuh. Sampai masjid ternyata sudah qomat, Rasulullah sudah ngimam, maka dia gabung. Setelah sholat dia langsung bangkit sholat, dan Rasulullah tidak mendiamkan kemungkaran karena sebelumnya itu dijelaskan. Jadi la sholata ba'da subhi hatta tartifi syams, nggak ada sholat habis subuh sampai matahari agak meninggi, nggak boleh. Maka beliau tunggui, tapi beliau menegurnya dengan cara baik, bukan beliau dorong sholat kok. Ini kemungkaran kan enggak, dia tunggu sampai selesai, baru beliau tanya, ayu sholatin hadis, sholat apa ini? Kan sudah dijelaskan nggak ada sholat habis subuh, sholat sunnah maksudnya. Baru Amr bin Qais ini mengatakan, saya tadi niat sholat di masjid ya Rasulullah qobliyah subuh, tapi ternyata ada qomat, maka saya gabung sholat. Sekarang saya mengqadhanya, ganti itu. Terus beliau diem. Artinya ini adalah sunnah takririyah, ya, takrir. Beliau mendiamkan suatu amalan, berarti itu boleh, ya, karena ada alasan yang jelas tadi itu. Kemudian yang ketiga tadi apa yang Rasulullah ngerjakan? Bukan. Yang qadha tadi loh. Qadha qobliyah asar, bukan. Beliau bukan mengqadha qobliyah asar, tapi beliau mengqadha ba'diyah zuhur. Karena bisa zuhur langsung beliau cepat-cepat pulang karena ada amanat harta sedekah yang harus segera dibagikan, harta zakat segera dibagikan. Langsung beliau bagi-bagi sampai tiba waktu asar. Habis asar beliau ke rumah istri beliau Musalamah kalau nggak salah. Kemudian beliau sholat habis asar, itu sholat tadi 4 rakaat tadi, 4 rakaat yang niatnya ini adalah qadha setelah zuhur. Ketika ditanya, kan ini waktu nggak boleh sholat, ya. Maka Ummu Salamah bertanya, kenapa engkau sholat habis asar Rasulullah? Saya tadi nggak ada waktu, karena cepat-cepat harus menyerahkan amanah, sehingga saya terlupakan itu, saya qadha sekarang. Cuman Ummu Salamah kemudian bertanya, apakah kita itu
ketika lupa sholat tertentu itu, kemudian apakah kita boleh ngerjakan seperti ini ya Rasulullah? Artinya ketika meninggalkan ba'diyah asar rawatib, ba'diyah zuhur, kita qadha setelah asar. Kata Rasulullah enggak. Artinya itu khusus bagi Rasulullah. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bolehkah kita mengqadha Syawal? Ya. Jadi Syawal ini adalah terkait dengan tadi keutamaan waktu. Sehingga dan waktunya kan panjang gitu. Ketika kita terlewatkan dengan berbagai alasan, ya sudah habis waktunya. Berbeda dengan sholat tadi, sholat qiyamul lail. Ada contoh, contoh juga mungkin biasa baca wirid tadi, wirid baca sholawat baca ini, nanti kemudian tertidur, ganti di waktu yang seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang apa tadi? Sholat itu kan yang ketiga itu. Pertama yang kedua sholat taharah. Apakah bisa diqadha? Ya. Ini termasuk karena apa? Karena langsung seperti tadi tahiyatul masjid terkait dengan habis taharah, habis wudu, kemudian ini, dan ini sholat ini yang bisa dompleng ke sholat yang lainnya. Artinya habis wudu kemudian masuk masjid, boleh dompleng, yaitu apa? Digunakan niat double sholat qobliyah zuhur, ya. Atau tadi waktu masuknya jam 11 atau apa, udah niat sholat taharah sudah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan habis wudu, kemudian beliau mengatakan, ra'aitu Nabi SAW yatawaddu nahwa wudu'i hadza. Aku lihat Rasulullah cara wudunya seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, man tawaddu nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhaditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa wudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat penuh khusyuk, ya. La yuhaditsu fihi ma nafsuhu. Dalam 2 rakaat tersebut dia tidak ngobrol dengan dirinya sendiri. Yang biasa kita kerjakan kan gitu, ngobrol dengan diri kita sendiri. Ingat apa ngobrol. Ya. Tadi kayaknya lupa ngantar air di sana, oh keliru ya. Itu kan ngobrol dengan diri. Ya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini termasuk yang kalau ketika bisa dompleng tadi, ya, domplengnya itu ngikut sholat tadi, ya. Jadi kalau ini kemudian kita tidak ngerjakannya, itu enggak usah diqadha itu. Kalau pengen ngerjakan ya wudu lagi kemudian sholat, nah itu dapat keutamaannya, ya, keutamaan sholat taharah. Yang ketiga tadi apa? Iya sudah ya. Hah? Orang yang koma, makanya yang ketiga orang yang koma, ya. Orang yang qadhanya orang yang koma. Koma itu adalah apakah yang koma ini sama dihukum seperti orang yang tidur. Karena qadha kan harus bidalil. Qadha itu harus dengan dalil. Qadha itu harus pakai dalil. Apa yang diperintahkan Rasulullah SAW mengqadha itu diqadha di situ. Ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya maka nggak bisa ini kan. Jadi dalil dari mengqadha itu hanya 2 alasan. Yaitu apa? Karena tidur atau lupa, ya. Maka kalau orang sengaja tidak sholat, maka nggak boleh dia mengqadha. Duh, kok enak nggak usah qadha? Ya nggak enak. Kalau boleh qadha itu ada peluang Allah mengampuni kita, sudah berbebas dari beban. Tapi kalau meninggalkan dengan sengaja, kan nggak ada jalan kecuali hanya taubat. Dan apakah taubat ini Allah terima atau tidak kan kita belum jelas. Kalau qadha kan sudah dimaafkan. Jadi Rasulullah katakan, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sebuah sholat atau terlupakan dari sholat tersebut, maka falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia mengerjakan sholat tersebut ketika ingat atau ketika terbangun. La kafarata laha illa dzalik. Gak ada kafarah selain itu, ya. Bagaimana koma ini? Apakah dia dihukumi seperti orang, ya, koma atau pingsan, ya, koma atau pingsan, ya, atau gila, ya. Kalau gila kan Rafi al-Qalam, ya.
Ada yang gila musiman, ada yang gila permanen. Ya. Ya. Jadi para ulama ini berselisih pendapat. Ada yang kemudian dia koma, mungkin koma 1 bulan, ya qadha 1 bulan. Setiap sholat didobeli. Ada yang berpendapat itu dikiaskan dengan batas maksimal orang tidur. Tertidur itu kuatnya berapa orang tertidur itu? Ya. Ada yang mengatakan orang tidur itu sehari semalam kuat itu. Ya. Kalau orang tidur itu 3 hari 3 malam, nah itu sudah di luar batas normal. Ya. Jadi para ulama itu sehari semalam. Jadi kalau komanya itu ini sebulan, qadhanya sehari semalam tok. Karena dikiaskan dengan tidur. Yang ada qadhanya itu tidur. Ya, jadi itu sebagian pendapat, ada sebagian pendapat yang lain ya diqadha full. Nah, tapi saya lebih cocok dengan yang tadi itu, yang sehari semalam, karena qadha itu adalah ini ya, yang ada alasan dalil qadha itu adalah tidur ya. Itu maka harus diganti sehari semalam saja. Dan itu pendapat yang ringan, meringankan ya. Daripada harus qadha mungkin sebulan, itu kan berat orangnya ya. Jadi itu ya, sudah cukup banyak ya. Ya 5 waktu 5 waktu saja, hanya didobel atau dikerjakan langsung, atau didobeli setiap sholat 2 kali. Artinya sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali. Ini pendapat yang meringankan. Ada yang tadi itu yang full ya, karena tadi karena dia tadi punya tanggungan, dia masih hidup lagi ya. Maka tanggungan harus dibayar. Tapi yang satu ini qadha harus dengan dalil, sedangkan dalil yang ada itu hanya tadi ketika tertidur ya, dan maksimal tidur itu ya yang normal loh, yaitu sehari semalam ya. Hah? Orang pingsan. Hah? Ya, hampir sama. Mandi besar. Mandi besar. Apakah ini zawalul akal, diantara ini kan zawal akal. Ini harus mandi itu. Karena zawalul akal itu termasuk yang tadi itu. Karena hilang, akalnya kan hilang itu. Iya. Yeah.